rumah mewah 2 lantai dengan 4 kamar tidur yang berdiri di atas lahan seluas dengan lebar 6 dan panjang belakang 10,8 meter. Hari ini kita akan ulas untuk rumah mewah ini, teman-teman. Rumah mewah 2 lantai. Nah, jadi ini untuk tampilan depannya, ini fasadnya dihiasi dengan GRC Kerawangan. Ini namanya GRC Kerawangan, teman-teman. Ini ya, ini. Nah, jadi untuk mempercantik tampilan rumahnya, ini kita menggunakan GRC Kerawangan. Jadi sebenarnya selain bisa digunakan untuk mempercantik fasad rumah, GRC Kerawangan ini juga bisa difungsikan untuk panel pemisah ruangan untuk mempercantik interior di dalam rumah. Tapi untuk rumah ini kita gunakan fungsinya untuk mempercantik fasad tampak depan rumahnya ya. Oke. Nah, untuk pagar ini menggunakan pagar besi minimalis. Yang membedakan daripada pagar yang pada umumnya adalah ini kita membuat pintu kecil di bagian tengahnya. Jadi selain bisa digeser, ini ada pintu kecil di bagian tengah. Kemudian di sebelahnya ini dihiasi untuk pagarnya dihiasi dengan displang, cuma finishingnya dicat motif kayu. Kemudian sudah terpasang lampu dinding. Sekarang kita masuk ya. Nah, jadi lampu dindingnya di samping situ juga. Untuk tembok sampingnya juga menggunakan itu displang, tapi finishingnya dicat motif kayu. Kemudian untuk carportnya ini kemarin sudah pernah saya ulas ya. Untuk carportnya ini dengan luas lebar 3 meter dan panjang kesininya 5,3 meter. Jadi saya kira untuk luas carport seukuran ini cukup besar untuk sebuah mobil kayak Innova, itu semua sudah bisa masuk. Ini ada penerangan di sini untuk lampu-lampunya ya. Dan kita masuk ke dalam rumah. Oh ya, untuk kusennya ini menggunakan kusen alumini, teman-teman. Kusennya alumini, kemudian untuk pintu depan ya. Nah, jadi dibanding dengan pintu engsel, pintu geser seperti ini kalau dipasang itu lebih banyak menghemat ruangan. Jadi karena kemampuannya untuk menghemat ruangan, jadi pintu-pintu jenis geser gini ini solusi tepat untuk membuat ruangan kita bisa tampak lebih luas. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang ini pintu kaca buram ya. Jadi untuk kamarnya ini menggunakan pintu kaca tapi buram. Nah, jadi untuk ruangan-ruangan yang membutuhkan privasi, pintu kaca seperti ini bisa digunakan. Jadi karena fungsinya bisa membatasi penglihatan dari ruang satu ke ruang lainnya. Tapi walaupun kacanya buram, itu cahaya juga tetap bisa masuk walaupun samar-samar, teman-teman. Ini kamar tidur di lantai 1, ukurannya 3x3 meter ya. Oke, ini kusennya juga alumini. Untuk kusen di lantai tidur kamar lantai 1, ukurannya 3x3. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk ruang di lantai 1 ya. Ini bisa digunakan untuk ruang tamu. Ukurannya 3x5 meter untuk ruang tamunya. Untuk lantainya menggunakan granit. Tutup dulu ya. Nah, untuk lantainya menggunakan granit. Terus ini kamar tidur kedua di lantai 1 ya. Ini juga sama, untuk kamarnya menggunakan kaca buram. Nah, jadi untuk ruangan yang membutuhkan privasi ya bisa menggunakan kaca seperti ini karena menghalangi pandangan dari ruangan satu ke ruangan lainnya ya. Tapi cahaya tetap bisa masuk walaupun samar-samar. Untuk luasnya sendiri ini untuk kamar tidur kedua di lantai 1 ini lebih kecil dibanding kamar tidur sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan 3x3 meter, kalau ini ukurannya 2,5x3 meter, lebih kecil. Oke. Ini bisa digunakan untuk ruang tamu. Kemudian ada wastafel di depan pintu kamar mandi di lantai 1. Untuk kamar mandinya ini ukurannya 2x1,5 meter. Oke. Jadi sudah menggunakan shower. Kemudian toiletnya toilet duduk.
Nah sekarang kita ke dapur ya. Nah jadi untuk dapurnya ini menggunakan kompor tanam teman-teman. Jadi kompor tanam ini bisa membuat tampilan dapur tuh kesannya lebih bersih dan rapi. Jadi selain kompornya tanam, kemudian di bawah itu kan untuk membuat kesan rapi ya. Jadi di bawah itu dibuatkan lemari. Tujuannya untuk menghalangi pandangan untuk apa? Peralatan dapur yang tersimpan tuh jadi apa? Nggak kelihatan. Jadi biar kesannya lebih rapi, makanya di bawah meja dapur sudah dipasang lemari kaca. Oke. Kemudian di sebelah meja dapur, ini ukurannya 2 meter dikali 4 meter ya. Kesini 2 meter kali 4 meter. Terus ini di sebelahnya meja dapur ini ada ruangan kosong. Ruangan kaca. Jadi fungsinya ini jadi walaupun ruangannya itu berbatasan ada pembatas kaca, ini agar kesannya tetap menyatu teman-teman, karena kan hanya dibatasi oleh kaca. Jadi biar tampaknya kesannya juga tetap luas, makanya dibuatkan pintu gestar kaca dari ruangan dapur ke ruangan belakang. Ini bisa digunakan untuk jemuran juga bisa. Itu pembuangannya udah terpasang ya, udah ada pembuangan. Masih lagi ngecat. Sudah ada lampu tempel ya. Sekarang kita ke lantai 2. Jadi ukurannya sudah ya jelas ya. Oh ya, untuk tangga ya, untuk tangganya ini sudah dihiasi dengan lampu dinding loh, samping-sampingnya. Kemudian untuk kacanya ini nanti menggunakan kaca tempered teman-teman. Jadi kaca tempered itu kaca yang terbaik untuk digunakan padukan dengan railing tangga stainless. Karena kacanya lebih kuat untuk menahan tekanan. Kemudian seandainya pecah, itu nanti pecahnya tuh bentuknya nggak tajam-tajam gitu, bentuknya bisa bulat atau tumpul untuk kaca tempered. Untuk railingnya stainless ya. Kita naik ke lantai 2. Oke, jadi ini sudah ada lampu gantung untuk lantai 2-nya. Nah, ini bisa digunakan untuk ruang keluarga. Jadi kalau lantai 1 tadi kan digunakan bisa untuk ruang tamu. Untuk ruang keluarga ini sudah ada di lantai 2. Ini ukurannya 3 kali 6 meter. Lebar ketiga ke sana, kesini 6 meter. Kemudian sudah ada pintu kaca ya sini. Jendela kaca. Wastafel di masing-masing lantai. Nah, ini kamar mandi di lantai 2. Jadi sudah ada shower, toiletnya juga menggunakan toilet duduk. Kita ke balkon di belakang ya. Jadi balkon itu nggak semua balkon sih bisa digunakan untuk jemuran. Jadi balkon yang seperti ini juga bisa digunakan untuk tempat santai. Apalagi nanti balkon yang di depan itu bisa, karena tempatnya lebih luas, itu bisa digunakan untuk tempat santai. Ini balkon belakang. Kita juga pakai pintu kaca ya. Nah, jadi untuk di lantai 2 ada 2 kamar tidur. Ini kamar tidur 1. Luasnya sama dengan yang di bawah tadi, luasnya 3 kali 3 meter untuk kamar tidur di lantai 2. Kemudian ini kamar tidur utama. Nah, jadi kalau kamar tidur utama ini luasnya paling besar di antara kamar tidur lainnya. Jadi kamar tidur ini ukurannya 3,5 meter dikali 3 meter. Ini langsung ke balkon. Nah, ini lampunya. Jadi kalau balkon kayak gini kan sayang kalau dipakai jemuran. Jadi ini balkon seperti ini bisa digunakan untuk tempat santai di malam hari, teman-teman. Tinggal dikasih kursi. Oke.
buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton.